Pemirsa, hasil voting sidang pleno PBB memutuskan 143 dari 177 negara menerima Palestina sebagai negara merdeka dan menjadi anggota baru PBB. Majelis Umum PBB juga telah melakukan voting mengenai resolusi yang akan memberikan hak dan keistimewaan baru kepada Palestina. Dari 177 negara yang mengikuti sidang, 143 negara menerima Palestina sebagai negara anggota PBB, 9 negara menolak, dan 23 negara lainnya abstain. Ini merupakan sejarah baru di mana mayoritas negara-negara di dunia telah menerima Palestina sebagai sebuah negara merdeka yang berhak menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, Palestina bisa menjadi anggota ke-194 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil sidang ini tidak seperti sidang Dewan Keamanan PBB, tidak ada hak veto di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara itu. Jadi alhamdulillah baru tadi siang pukul 11 waktu New York anggota Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi mengenai admission of membership dan alhamdulillah resolusi itu didukung oleh 143 negara dan disponsori oleh 77 negara termasuk Indonesia. Jadi pada intinya resolusi ini memuat berbagai langkah dan berbagai hal dan hak dan keistimewaan bagi Palestina yang saat ini statusnya merupakan state observer kepada UN. Namun haknya dengan resolusi ini haknya menyerupai hak-hak negara anggota penuh kepada UN, kecuali hak untuk bisa melakukan voting. Beberapa hak yang ada yang disepakati dalam resolusi tersebut antara lain memberikan Palestina tempat di mana mereka akan sekarang duduk di antara negara anggota PBB di pertemuan-pertemuan seperti Majelis Umum PBB. Selain itu, Palestina juga berhak untuk bisa mengajukan resolusi di berbagai komite di SMU PBB dan juga Palestina dapat menjadi co-sponsor berbagai resolusi yang diajukan baik itu di UN maupun di berbagai komite lainnya. Satu hal yang penting juga untuk diketahui, ini kan resolusi ini sebenarnya merupakan resolusi perantara sebelum proses keanggotaan penuh Palestina sebagai anggota UN. Dan dalam resolusi tersebut juga meminta agar Majelis Umum PBB kembali meminta Dewan Keamanan untuk melakukan pertimbangan terhadap keanggotaan penuh Palestina sebagai anggota. 143 negara sepakat mendukung dan mengesahkan resolusi untuk memperluas hak-hak Palestina untuk mendapat keanggotaan penuh di PBB. Sementara itu, 9 negara menolak, 23 negara absen. Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan pengamat politik Timur Tengah, Bapak Hasbuloh Sastrawi. Selamat pagi, Pak Hasbuloh. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Hasbuloh, ini dari 143 negara yang mendukung Palestina ini, dampak yang diterima oleh Palestina ini seperti apa? Lalu pengaruhnya kepada sidang DKPBB nantinya itu seperti apa, Pak Hasbuloh? Ya, memang resolusi ini mempunyai dua dampak menurut saya yang akan sangat besar dan sangat penting. Yang pertama di level keanggotaan ataupun hukum-hukum yang berlaku di internal PBB. Sebagaimana tadi telah disampaikan dari perwakilan Indonesia bahwa resolusi ini belum menjadikan Palestina sebagai anggota penuh di PBB, tapi kurang lebih ini bisa digunakan bahasa kurang satu langkah lagi. Kenapa kurang satu langkah lagi? Karena dengan resolusi ini maka walaupun status Palestina tetap sebagai pemantau non anggota, tapi dia memiliki hak-hak yang sangat istimewa yang tadi telah disampaikan. Misalkan dengan resolusi ini per beberapa bulan ke depan, September atau November, itu akan memiliki posisi khusus atau kursi yang itu menjadi
tempatnya bagi perwakilan Palestina di PBB. Selain hak-hak istimewa seperti bisa memberikan usulan-usulan. Jadi ini kayak semacam hak-hak di anggota PBB yang bisa digunakan oleh negara anggota penuh gitu. Walaupun statusnya Palestina belum menjadi anggota penuh, tapi ini bisa menjadi jalan yang cukup baik untuk mencapai keinginan untuk menjadi anggota penuh di PBB. Mas. Iya, Pak Hasbullah, jika tadi disampaikan memang mendapatkan hak-hak istimewa, namun apakah dukungan ini dapat menghentikan agresi Israel di Palestina? Ya, itu menurut saya bagian yang kedua tadi yang mau saya sampaikan. Jadi satu, ini soal dinamika dan penguatan kapasitas dan keberadaan Palestina di PBB. Dan yang kedua, secara politik ini memang punya dampak terhadap pandangan dunia. Dari angka-angka ini menunjukkan sekali lagi bahwa masyarakat dunia masih punya nurani yang jernih, masih punya pandangan yang sehat tentang persoalan-persoalan yang terjadi di Palestina, termasuk yang tadi ditanyakan soal bagaimana perang ini adalah yang terus berlangsung di jalur Gaza, bahkan di Rafah sekarang. Ini kan kalau menggunakan angka-angka ini menunjukkan bahwa dunia itu masih sehat, punya pandangan yang menentang dan tidak setuju dengan perang-perang seperti itu. Dan kalaupun perang itu berkelanjutan, itu tetap di dalam pandangan negatif di mata dunia, karena itu berarti cuman egoisme Israel, egoisme pendukung-pendukungnya yang tidak mau memerhatikan kepentingan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat perkembangan terbarunya, justru perang Rafah itu membuat kayak semacam jarak baru di antara Israel dengan Amerika, karena Amerika lalu memberlakukan sikap-sikap yang sangat keras kepada Israel sebagai bentuk kekecewaan karena Israel memaksa untuk terus melakukan invasi ke Rafah. Padahal arahan atau pendapat Gedung Putih itu jelas bahwa Israel dilarang untuk masuk ke Rafah, dan Israel tetap maksa, maka berbagai macam langkah dilakukan seperti yang dilakukan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Walaupun Mas, ini kita buru-buru, hubungan Israel dengan Amerika itu tidak bisa dibaca begitu polos. Jadi kalau menggunakan pendekatan juru bicara militer Israel, selalu ada ruang di balik layar. Bisa jadi di balik layar ada hal-hal lain yang kita nggak tahu. Tapi yang ditampakkan secara eksplisit di luar layar bahwa ini menjadi kayak semacam kerenggangan di antara Israel dengan Amerika, minimal dalam bentuk penangguhan pengiriman bom-bom besar yang sekarang ditangguhkan ke Israel. Begitu Mas. Mbak. Baik, Pak Hasbullah, dari hak-hak istimewa yang didapatkan oleh Palestina setelah sidang pleno ini, apakah dari Palestina sendiri ini bisa menuntut pelanggaran-pelanggaran humaniter yang selama ini dilanggar oleh Israel saat menyerang Gaza, terutama pada perang yang saat ini berlangsung di Rafah? Ya, sebagai pihak yang memiliki hak-hak istimewa termasuk untuk mengusulkan proposal-proposal, menurut saya Palestina ke depan diberikan keleluasaan untuk memberikan masukan atau proposal atau keinginan atau pendapat yang ingin disampaikan berkaitan dengan apa yang terbaik di dunia ini, termasuk berkaitan dengan Palestina itu sendiri. Itu bagian daripada keistimewaan yang diberikan oleh haknya. Apa yang terjadi di Rafah menurut saya kita lihat itu bukan hanya Palestina yang mengajukan itu, malah negara-negara lain juga bisa melakukan pengusulan tentang resolusi-resolusi yang dibutuhkan untuk menghentikan krisis yang terus berkelanjutan di Rafah, Mas.